Kisah ambulans tanpa sopir. Cerita ini berlangsung di jalan raya pinggiran kota yang jalannya panjang, lurus, dan di sisi kirinya berderet pepohonan rimbun serta bukit tua yang di sana-sini masih menyisakan tanah pemakaman lama yang sudah jarang dikunjungi. Penduduk sekitar menyebutnya Jalan Bukit Sunyi. Konon jalan itu sering dilewati kendaraan aneh, terutama di malam hari yang sepi dan dingin. Suatu malam, seorang pemuda bernama Aris sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya. Sudah lewat pukul 11 malam. Langit mendung tebal, bintang tak terlihat sama sekali. Dan sesekali angin kencang berhembus melewati telinga, membawa suara seperti orang merintih. Jalanan sepi luar biasa, hampir tak ada kendaraan lain yang lewat. Aris berjalan agak cepat, matanya sesekali melirik ke kiri dan kanan karena hatinya mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mendekat. Suara mesin kendaraan berat, namun aneh sekali suaranya berat, parau, dan bergema seolah keluar dari perut bumi. Belum lama berselang, tampak cahaya lampu depan berwarna putih pucat, bergerak perlahan namun mantap dari arah belakang. Saat kendaraan itu makin dekat, Aris melihat dengan jelas. Itu adalah mobil ambulans berwarna putih bersih dengan lambang salib di sisi bodi dan atap. Namun anehnya, tak ada suara sirine sama sekali, dan lampu penandanya tidak menyala. Saat mobil itu mendekat, Aris tertegun kaku. Ia melihat ke arah kursi pengemudi kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Tempat duduk sopir kosong melompom, namun mobil itu terus berjalan dengan kecepatan tetap. Setirnya bergerak sendiri seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Jendelanya tertutup rapat, namun terlihat kusam dan kotor seolah sudah lama tak tersentuh. Udara di sekitar mobil itu terasa sangat dingin, hingga kabut tipis menyelimuti roda-rodanya. Karena penasaran dan juga rasa takut yang mulai merayap, Aris berusaha tetap berjalan di pinggir jalan, sambil tak melepaskan pandangan. Mobil ambulans itu berjalan sejajar dengan dirinya. Tiba-tiba jendela belakang mobil yang kacanya buram perlahan menurun sendiri. Dari celah itu terlihat bagian dalam yang remang-remang, berbau anyir dan bau obat yang bercampur bau busuk tanah lama. Di sana terbaring sesuatu yang tertutup kain putih panjang. Namun kain itu perlahan bergerak naik turun bukan karena napas, melainkan seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam. Aris mendengar suara samar dari dalam mobil, bukan suara orang bicara, melainkan suara rintihan panjang, tangisan yang jauh, dan desisan halus yang menyayat hati. Ia kembali melirik ke arah depan. Mobil itu tetap berjalan lurus, setir berputar sendiri pelan namun pasti, seolah mengetahui jalan pulang yang tak diketahui manusia. Lalu seketika itu juga, dari arah atap mobil ambulans itu terlihat bayangan gelap melayang rendah tepat di atas kendaraan itu, bentuknya seperti sosok tinggi dengan rambut panjang terurai yang terus menatap ke arah Aris tanpa berkedip. Mobil itu kemudian makin melaju perlahan. Tak berhenti meski jalanan sedikit berkelok. Aris menyadari makna mengerikannya. Ambulans ini bukan milik rumah sakit manapun, bukan berjalan membawa orang sakit, melainkan kendaraan yang dikemudikan oleh roh yang belum tenang, berkelana tanpa tujuan selain menjelajah jalanan sepi, mengingatkan siapa saja yang melihatnya akan kematian dan keberadaan dunia lain. Konon siapapun yang mencoba mengejar atau menghalangi jalannya, akan tertimpa musibah atau dibawa ikut ke tujuannya yang kelam. Dengan perasaan gemetar dan lemas, Aris terpaku melihat mobil itu perlahan menjauh. Cahaya lampunya makin lama makin pucat, lalu perlahan menghilang di balik kabut tebal, dan belokan jalan seolah lenyap begitu saja tanpa bekas jejak ban di tanah. Suara mesinnya pun hilang serentak, berganti dengan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Sesampainya di rumah, Aris masih merasa dingin seluruh tubuhnya. Ia bertanya kepada tetua kampung keesokan harinya, dan baru tahu bahwa puluhan tahun lalu pernah ada kecelakaan fatal. Sebuah ambulans yang membawa jenazah tergelincir jatuh ke jurang bukit itu. Seluruh penumpangnya tewas seketika. Dan sejak saat itu, sering terlihat mobil ambulans serupa berjalan sendiri, melintasi jalanan saat malam semakin larut, tanpa sopir, tanpa tujuan, hanya berkelana mengulang perjalanan terakhirnya berulang kali. Itulah maksud sebenarnya. Ambulans berjalan sendiri adalah penampakan dari peristiwa masa lalu yang tragis. Sebuah penampakan yang sangat menyeramkan karena terlihat nyata seperti kendaraan hidup, padahal dikemudikan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat, penuh rasa sakit, dan tak pernah menemukan kedamaian sampai hari ini.
Ia berjalan sunyi di tengah malam, menegaskan bahwa kematian tak selalu berarti berhenti bergerak, dan perjalanan itu bisa berlanjut selamanya dalam bentuk yang mengerikan bagi siapa saja yang menyaksikannya.